Halo pembaca Batam Pos, bertemu lagi dengan saya Juanda di Hot News edisi 6 Juni 2023. Nah, bersama saya ini sudah ada Koordinator Liputan Batam Pos, Bang Muhammad Nur, Wapimret Batam Pos, Bang Yusuf. Nah, kita bincang-bincang nih tentang topik Hot News kali ini dengan Bang Nur dulu. Bang Nur, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, itu yang penting. Bang Nur, udah berapa berita yang masuk kali ini Bang Nur ke email redaksi? Seperti biasa kurang lebih 30 ya. 30 berita ya. 30 berita. Dan masih akan menyusul beberapa berita karena ada beberapa kegiatan yang sampai sore kan gitu. Baik. Nah, yang masih kita kejar gitu. Ini berarti masih sampai sore ini masih banyak lagi berita yang mau masuk lagi ya? Masih ada beberapa kegiatan di lapangan yang masih dikejar oleh teman-teman gitu. Baik. Nah, ada yang mungkin menarik atau wajib dibaca pembaca Batam Pos untuk esok hari ini, Bang? Iya, ada beberapa ya, sebenarnya banyak, cuma mungkin saya ambil beberapa bagian aja. Salah satunya itu ada 6 perusahaan asing yang investasi di Wiraraja Group di Kabil yang hari ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian. Wah, ini besar investasinya ya? Investasinya itu lebih dari 500 juta US dollar. Wah, ini bisa besar sekali gitu. Bisa banyak lapangan kerja terbuka ini. Bisa menampung puluhan ribu tenaga kerja. Puluhan ribu? Ya. Wah, keren-keren ini. Ini wajib ditunggu nih, Bang. Iya, Oke. wajib ditunggu. Nah, selain itu apa lagi nih, Bang? Kemudian ada masalah izin gelper ya. Izin gelper? Bukan izin gelper. Setelah teman-teman dari kepolisian turun, ternyata kan mereka menemukan ada yang tidak berizin, ada izinnya mati, ada yang belum lengkap dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan verifikasi oleh DM PTSP yang mengeluarkan perizinan, sudah dipastikan bahwa 28 mengantongi izin resmi. Oh, hanya 28 yang mengambil. Berarti selebihnya itu tidak ada izin, ilegal. Gitu. Dan itu bisa ditindak dong secara aturan. Oh iya. Jangan kayaknya ilegal, yang legal ini saja kalau misalnya pada praktiknya melakukan ada unsur perjudian itu juga harus ditindak. Ya, baik. Nah, selain itu ada lagi nggak, Bang? Mungkin yang menarik nih bagi pembaca Batam Pos. Mungkin dari PPDB mungkin, Bang? Ya, ada PPDB besok udah masuk jalur zonasi ya. Zonasi ya? Pendaftaran zonasi. Kalau yang sebelumnya ini kan afirmasi gitu. Cuma yang kemarin afirmasi itu dari 500-an yang mendaftar itu masih banyak yang dari 1.800 yang mendaftar kuota yang ada itu baru sekitar 550 yang memenuhi ketentuan gitu loh. Jadi masih banyak yang belum memenuhi ketentuan gitu. Oke, berarti ini bagaimana, masih dibuka peluang lagi atau bagaimana, Bang? Ya, nanti ini panitia penerimaan peserta didik baru ini akan melakukan verifikasi dulu ya gitu. Baik. Apa yang kurang masih akan diberi kesempatan pada orang tua untuk melengkapi gitu. Baik. Berarti untuk besok itu zonasi dan perpindahan ya, Bang ya, untuk besoknya. Zonasi dan perpindahan. Jadi orang tua harus mempersiapkan persyaratan yang diperlukan gitu loh. Jangan sampai nanti pada saat pendaftaran tidak lengkap seperti yang jalur afirmasi ini. Nah, kalau dari haji ada kabar, Bang, dari haji? Haji sudah 16 kloter ya. 16 kloter. Ini terakhir atau masih ada lagi ya? Masih Batam itu masih ada lagi. Masih ada lagi kloter yang akan berangkat ya. Jadi karena di Batam ini kan dibagi dua. Ada yang memang masuk ke asrama haji, ada yang terbang langsung. Kalau yang dari Pekanbaru sama dari Kalimantan ya, itu langsung ke hanya transit ya. Transit lalu terbang ke kemudian terbang kembali ke Saudi. Oh, berarti tidak masuk ke asrama haji Batam ya? Dari Kepri itu Jambi, kalau saya dia masih di asrama haji dulu sebelum berangkat diterbangkan ke Saudi. Dan sekarang di Saudi jamaah yang udah sampai di sana sudah bergerak ya dari Madinah ke Makkah dan melakukan ibadah-ibadah amal ini. Nah, saya melihat nih, Bang, dalam beberapa pekan ini kan Batam Pos hampir setiap hari ya tulisan soal penambangan pasir laut nih. Iya, betul. Nah, ada kabar terbaru nih, Bang, soal penambangan pasir laut nih, Bang. Ya, pasir laut tetap menjadi konsen kita ya, karena
kita tidak ingin Laut Kepri ini menjadi korban untuk Baik. yang kali kedua ya, setelah Kali kedua. sebelumnya. Wah, ada kali pertama 2003 ya. Sebelum dihentikan 2003 silam itu kan itu penambangan yang serampangan sekali ya, gitu. Sampai bukti sejarah Pulau Nipa itu yang dulu hampir hilang, hampir tenggelam, yang kemudian direklamasi setelah beberapa tahun berikutnya menghabiskan dana ratusan miliar ya untuk mereklamasi sekitar 60 hektar lah pulau itu. Kalau nggak kan tenggelam dan beberapa pulau lain. Itu garis pantai terdepan kita ya? Iya, yang langsung berhadapan dengan Singapura. Bayangin kalau Singapura terus melakukan reklamasi, sedangkan pulau-pulau terdepan kita hilang gitu. Ya, itu efeknya gitu. berbahaya dong untuk bukan hanya terhadap nelayan, tapi ini soal NKRI gitu loh. NKRI harga mati. Iya. Baik. Nah, dan hari ini juga ada beberapa narasumber kita yang mungkin mengkritisi juga PP 26 2003 itu ya, salah satunya jadi dari Rektor Umrah ya. Iya. Yang di pasal 1 itu sebenarnya disebutkan bahwa sedimentasi itu ya kalau memang yang tidak merusak itulah yang memang yang perlu diperbaiki, dibersihkan, disehatkan kata pemerintah gitu loh. Tapi masalahnya Kepri nggak ada yang sehat, nggak ada yang sakit. Gitu. Sehat semua. Berarti tidak perlu dong. Bagus, ngapain harus tidak perlu ada titik. Kalau malah merusak jadi. Merusak. Gitu. Baik. Apa yang sakit gitu kan? Baik. Menarik ini, menarik ini. Pokoknya kita konsisten terhadap itu. Gitu. Baik. Oke. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf. Nah, ini banyak berita menarik nih sampaikan Bang Nur. Dan untuk ke halaman 1 apa aja nih Bang? Untuk di halaman 1 yang akan menjadi headline-nya Batam Post untuk esok hari. Mungkin ada juga dari Lipsus ya Bang ya? Oh ya, saya lupa tadi ada Lipsus. Jadi kita rencana Lipsus pekan ini soal generasi kedua terah politik. Terah politik. Tapi memang satu pekan kita mencoba menggali daripada anak-anak yang generasi kedua, orang tuanya yang politisi ulung itu ternyata tidak banyak yang percaya diri untuk bisa tampil. Hanya 1-2 orang aja. Dan yang 1-2 orang ini memang sepertinya punya kapabilitas ya. Ada yang lulusan luar negeri yang memang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Yang lain tampil belum berani. Iya. Tapi kita tunggu lah ya. Silakan Bang Yusuf, mungkin untuk halaman 1 hari esok Bang. Kalau dari pemaparan dari Nur itu yang sudah berita yang sudah masuk ke email redaksi itu yang paling menarik ya masih tentang pasir laut ini. Pasir laut ya. Pasir laut. Masih jadi concernnya Batam Post untuk esok hari. Masih karena berita ini kebijakan ini akan berdampak luas bagi masyarakat dan kedaulatan negara kita. Gitu kan. Karena kita ini di perbatasan, siapa lagi yang menyuarakan kalau bukan kita? Siapa lagi yang menjaga ya? Bukan siapa lagi yang akan menjaga gitu kan? Nah seperti contohnya tadi kan yang Pulau Nipas itu, setelah direklamasi itu biayanya luar biasa besar. Nah itu fotonya ini. Ini kan liputan kita yang Pulau Nipas yang kemarin. Ini waktu awal. Reklamasi loh. Dulu pulau ini kalau pasang itu hilang gitu. Berarti ini jadi headline-nya, salah satu headline-nya ya, salah satu kandidat lah. Yang kedua itu Lipsusnya. Nah ini yang seperti kita tahu tahun ini kan tahun politik ya. Tapi ya ekspektasi kami itu tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Gambaran kami itu kan para politikus ulung di lokal kita ini, Batam Kepri ini kami kira punya generasi penerus yang mumpuni. Ternyata tidak gitu, tidak banyak ternyata. Tidak banyak yang sudah menyatakan ingin maju itu tidak banyak. Oh, ini berarti sesuai dengan kata pengamat politik nih, Zamzami Karim. Apa tuh? Mungkin itu anak biologis, belum tentu anak ideologisnya ya. Betul. Benar, itu ya. Betul. Itu diantaranya. Ya, ada yang ingin ikut jejak ayahnya. Tapi ternyata secara ideologis tidak ya. Yang tidak mau juga. Ya. Selain itu apa lagi Bang Yusuf untuk esok hari mungkin? Di-spill dikit Bang. Tentang haji itu masih menarik ya, karena bagaimanapun banyak jemaah kita yang ke sana gitu berangkat. Itu pasti keluarganya pengen tahu kondisinya di sana kayak apa gitu kan. Meskipun sudah ada medsos tapi berita resminya kan di media massa gitu kan. Yang punya akses. Ada yang ingin pulang ya. Iya. Ingin pulang gara-gara
pengen ngasih makan dia. Wah, itu menjadi viral kemarin itu. Tapi warga kita gak ada yang kayak gitu kayak. Mudah-mudahan tidak. Baik. Belum menemukan yang lucu-lucu. Berarti itu 3 berita Iya, yang kandidat ya. Yang kandidat akan Investasi diamankan. juga kita. Oh iya, investasi tadi, benar. Investasi. Oh, yang di Kabil ya, Di Bang? Kabil itu. Wiraraja. 6 miliar US dollar lebih ini investasi. Iya, itu kan udah lama Patut ditunggu ini. Udah High-tech gitu. ya udah lama didengungkan oleh Ketua Kadin itu kan. Itu program apa namanya? Batam Bintan. Iya, murah apa, itu. Murah ya? Murah. Betul. Program dia. Wow, berarti ya investasi juga menjadi bagian yang penting ya untuk Pastilah, Desa Kadin. Batam Pos berkomitmen masalah Investasi. investasi. Iya, pasti itu. Baik. Makasih banyak nih Bang Yusuf, makasih Siap. banyak nih Bang Nur. Begitulah pembaca Batam Pos, bincang-bincang saya dengan Wapimret Batam Pos, Bang Yusuf, dan koordinator liputan Bang Muhammad Nur. Bagi pembaca Batam Pos bisa membeli koran Batam Pos esok hari. Ada itu sudah di-spill sedikit oleh Bang Yusuf apa yang menjadi headline-nya Batam Pos. Namun dapat juga memperbaharui informasi di batampos.co.id dan juga bisa melihat di Instagram kami Batam Pos, Facebook juga ada Batam Pos, dan Twitter kami atas nama Batam Pos. Terima kasih kepada pembaca Batam Pos, tetap setia bersama kami. Salam redaksi. Ayo Bang, Mak. Kamera action. Enggak, yang di belakang kamera saya salah ke bawah. Logatnya bukan logat sutradara, logat tukang jaga. Oke. Oke, macam mau di berapa yang mau dipotong nih? Oke.